Kalau Wilat sendiri itu kan punya 4 trust. Trust itu apa ya? Tujuan gitu ya. Seperti kalau di Wilat itu ada Star of Wilat. Setiap tahun tuh ada Star of Wilat. Kalau mereka mau menjadi wirausaha, itu juga kami berikan pendampingannya. Oke, kembali lagi di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Kita sekarang akan masuk ke segmen berikutnya. Masih ngobrol-ngobrol bersama Ibu Nur Maria Sarosa. Beliau adalah Ketua Women in Logistics and Transport Indonesia dan beliau juga merupakan saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Oke Bu, kita lanjutkan diskusinya untuk sesi kedua ini. Menurut Ibu gimana sih kondisi representasi perempuan terutama di sektor industri logistik dan transportasi ini? Kita bicara logistik transportasi di Indonesia itu sangat luas banget. Kita bicara supply chain manajemennya, kita ada bicara transportation planningnya, ada juga terkait dengan warehousing gitu ya, ataupun distribution channelnya sendiri. Nah, menurut Ibu seperti apa sih representasi perempuan saat ini? Oke. Jadi dibanding 20-an tahun yang lalu, dibanding zaman Ibu waktu pada saat saya masuk gitu loh, jauh lebih baik. Itu yang saya rasakan dan memang faktanya seperti itu. Tapi ada hal yang menurut saya tantangan ini. Pada saat di sekolah-sekolahnya, itu perempuan itu sudah sekitar 50%. Bahkan lebih dari 50% dibanding laki-laki. Tapi pada saat di pekerjaan, itu turun mereka. Mungkin karena culture, mungkin juga karena yaitu memutuskan untuk di rumah saja perempuannya setelah menikah gitu ya. Jadi untuk prosentase perempuan dibanding laki-laki di dunia logistik saat ini setahu saya masih sekitar 20%-an. 20%-an presentasi dari perempuan di dunia logistik. Di dunia kerja ya gitu, dibanding di dunia sekolah. Di sekolah. Jadi di dunia sekolah misalnya yang spesifik terkait dengan logistik dan lain-lain. Betul. Itu bisa 50-50 ya, tuh. bisa hampir 50. Bahkan ada yang di atas 50%. Oh, I see. Oke. Menarik ya. Jadi tantangan terbesarnya sendiri apa ya Bu ya? Terkait dengan industri logistik dan transportasi di Indonesia saat ini, terutama memang terkait dengan yang dinaungi oleh Wilat saat ini adalah bicara inklusi gender di industri logistik. Dan bagaimana effort dari Wilat sendiri membantu atau mengatasinya? Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau Wilat sendiri itu kan punya 4 trust. Trust itu apa ya? Tujuan gitu ya. 1 empowering. Kedua entrepreneurship. Ketiga leadership. Keempat satu lagi entrepreneurship, mentoring. Jadi ada 4 nih yang harus dilakukan oleh Wilat gitu loh. Itu semua kita lakukan pada saat ada perempuan atau sekali lagi kami perluas dengan anak muda ya. Jadi anak-anak kuliah yang mau masuk di dunia logistik, mereka tuh kami empower, kami berikan pendampingan, mentoring. Kalau mereka mau menjadi wirausaha, itu juga kami berikan pendampingannya. Jadi misalkan ada wirausaha di sektor logistik, dan transport gitu loh. Jadi kalau misalkan ada perempuan nih atau anak muda ya, tapi dalam hal ini perempuan dulu ya. Dia baru lulus dari dunia logistik, tapi dia juga sudah nikah dan dia memutuskan untuk di rumah saja. Kita juga bisa menyampaikan ke dia, kamu bisa jadi entrepreneur, bisa jadi wirausaha. Buka dari rumah, gitu loh. Dunia logistik kan luas. Dunia logistik itu kan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Gitu kan? Jadi mau jadi agen dropshipper, agen itu kan juga logistik gitu loh. Betul. Itu dan masuk di ekosistemnya logistik. Betul. Jadi maksud saya bisa loh, gitu. Tidak melepaskan sama sekali dunia logistiknya. Kan sudah sekolah. Kenapa mesti dilepas gitu loh? Toh kalau mau di rumah nggak apa-apa, berusahalah dari rumah. Nah kebanyakan ini bukan perempuan aja ya, tapi kebanyakan orang Indonesia kan pada saat mereka menjadi wirausaha kan suka kagok gitu loh. Aduh saya bisa apa enggak ya? Modalnya besar apa enggak ya? Kan suka seperti itu kan? Karena dunia jiwa wirausaha kita tuh mungkin masih kurang dibanding
penduduk negara lain lah ya gitu loh. Sementara pemerintah kan juga ingin meningkatkan wirausaha. Jadi dari sisi dunia logistik dan transportasi supply chain ini, kami Wilat meningkatkannya dari sisi itu. Gitu loh. Supaya juga membantu loh kegiatan pemerintah loh untuk meningkatkan UMKM, meningkatkan UMKM-nya. Betul seperti nanti itu. Efeknya juga sendiri akan balik lagi ke masyarakat. Betul, iya. Ya, logistik satu hal yang unik ya, karena memang logistik di Indonesia sangat berpengaruh kepada inflasi juga gitu kan ya. Semakin efisien logistik ya semakin baik juga kondisi inflasi di Indonesia ya. Itu akan berpengaruh juga ke makroekonomi Indonesia sendiri ya. Jadi ini menarik untuk sektor logistik dan transportasi Indonesia. Oke, jadi perannya Wilat memang ada empowering, leadership, entrepreneurship, mentoring juga ya. Betul. Bu. Ini mentoring itu dalam konteks yang seperti apa Bu? Jadi apakah memang profesional di Wilat yang memang sudah profesional lama di transportasi juga turun untuk mengajar ataupun? Iya. Jadi kami di Wilat itu keanggotaannya kan diseleksi. CV kami itu harus diseleksi ke global. Kalau kami tidak lulus ya memang tidak bisa menjadi anggota. Makanya kalau tidak lulus atau masih belum pengalamannya belum banyak. Jadi screeningnya justru di internasional. Di internasional gitu loh. Jadi CV kami itu dikirim ke internasional. Kalau misalkan belum itu kami namakan Friends of Wilat. Atau orang-orang yang belum merasa belum yakin untuk masuk jadi anggota itu masuk di Friends of Wilat. Gitu loh. Nah pada saat sudah di screen dan lolos itu di Wilat, anggota Wilat. Nah artinya anggota Wilat ini sebenarnya sudah punya pengalaman di bidang logistik, transport dan supply chain tadi. Nah pada saat ada mentoring itu orang-orang kami pasti ada yang turun mementor gitu loh. Kami juga punya kewajiban untuk mentoring anak-anak muda. Anak-anak muda, jadi tidak terbatas sama perempuan tapi juga termasuk anak-anak muda. Betul. Seperti kalau di Wilat itu ada Star of Wilat. Setiap tahun tuh ada Star of Wilat. Kita lihat siapa sih yang kira-kira ini punya passion di industri ini dan kedepannya tuh memang dia akan bisa berhasil gitu loh kira-kira itu Star of Wilat. Lalu kami juga ada semacam company ambassador. Itu di perusahaan-perusahaan ada kita titipkan untuk menjadi tenaga magang dan juga kita pilih kalau misalkan mereka mau menjadi company ambassador, mereka menjelaskan mengenai apa yang ada di perusahaan-perusahaan kami. Gitu loh. Kan perusahaan kami kan semuanya di bidang logistik, transport dan supply chain. Jadi mereka yang menyebarluaskan, itu menjadi company ambassador-nya kami. Kami namakan Kombas. Jadi meng-create company ambassador. Betul. Ya, jadi ada company ambassador, itu kita namakan Kombas, di mana dia menyebarluaskan apa sih yang ada di perusahaan kami. Jadi perusahaan kami itu kan perusahaan logistik dan transportasi, supply chain gitu. Jadi dia pasti belajar dulu kan, untuk dia bisa menyebarluaskan dia harus belajar. Nah, disitulah dia mengisi ilmu dia. Setelah itu dia harus menyebarluaskan. Public speakingnya terlatih ya. Dia menyebarluaskan, mungkin di sosmed, dia menyebarluaskan, dia juga menjadi speaker di teman-teman dia, mungkin adik kelas di dunia logistik di sekolah-sekolah gitu loh. Jadi seperti itu. Supaya juga semuanya ini bisa terlaksana dengan baik dan menyebar luas secara lebih cepat. Kalau kami memakai mereka kan juga antar teman ya. Jadi yang mempresentasikan temannya, ih hebat ya teman aku kok udah bisa jadi seperti ini gitu loh. Bu, spesifik terkait dengan program itu. Jadi menariknya adalah ini dijaring dulu sama Wilat, siapa-siapa misal dari banyak sekolah atau banyak universitas masuk dulu ke Wilat, terus baru di placing ke masing-masing company yang ada di Wilat. Atau seperti apa? Bisa seperti itu. Jadi gini, Wilat itu ada MOU dengan dengan sekolah tinggi di bidang logistik transportasi. Jadi kami ada MOU, lalu mereka akan bilang bisa nggak masuk magang. Nah, misalkan ini ada nih 10 orang atau 20 orang atau 40 orang mau magang. Nah di perusahaan kan nggak mungkin 40 magang semua kan, nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau magang paling kita bisa 2-5 orang.
kira-kira di satu perusahaan. Di satu perusahaan. Nah, nanti kita share ke teman-teman. Perusahaan kalian ada nggak yang butuh? Jadi Wilat bisa jadi kayak perantaranya atau marketplace-nya. Betul. Ya, kalau misalnya ada, bagus kita distribute ke mereka. Tapi kalau company ambassador itu lain lagi. Kalau itu kan tadi magang. Company ambassador kami buka semacam yaitu marketplace untuk buka. Siapa yang mau menjadi company ambassadornya PT ABC gitu. Pada daftar kan? Pada daftar kalau misalkan udah 30 orang kita kasih pelatihan-pelatihan. Pada saat itu sih pelatihan online. Di akhir aja kami lantik mereka menjadi company ambassador gitu loh. Nah, siapa yang the best-nya untuk company ambassador itu ada semua. Menarik terkait dengan programnya Wilat. Cuman nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan programnya Wilat, Bu ya. Jangan kemana-mana. Sobat Cari Tahu, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya di podcast Cari Tahu bersama Ibu Nur Maria Sarosa.